Hai, Fau di sini. Di video kali ini saya ingin melanjutkan alur cerita King the Land, episode 6. Baik, tanpa panjang lebar dan banyak basa-basi mari kita mulai. Episode 6 King the Land dimulai dengan Gu Won yang khawatir karena pencarian sarang telah berhenti. Ia meminta helikopter namun diberitahu bahwa ia membutuhkan izin dari Huaran. Sang Sik mengingatkannya bahwa ia membutuhkan kekuatan untuk melindungi yang berarti melakukan perlawanan. Pada saat itu, Huaran sedang melakukan rapat mengenai pendapatan mereka yang menurun di masa depan karena toko Dael Alanga merupakan investasi yang buruk. Won menerobos masuk dan Huaran mengingatkannya bahwa dia hanyalah seorang manajer. Ia mengajukan permohonan pada Dewan Direksi dan Huaran setuju untuk membicarakannya nanti. Gu Won tetap pergi ke helipad dan mengatakan pada pilot bahwa dia akan bertanggung jawab. Sang Sik mencoba menghentikannya karena berbahaya dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada pekerjaannya jika Gu Won mati. Dia menyuruhnya untuk melangkahinya jika dia ingin pergi dan Won menyuruhnya untuk berbaring. Sang Sik langsung melambaikan tangan. Kita langsung ke Won yang sudah sampai di tebing dan melompat ke langkan. Lega melihatnya. Sarang mulai menangis dan memeluknya karena dia takut akan hidupnya. Setelah dia menghiburnya, dia bertanya bagaimana mereka bisa keluar dan mereka berbalik untuk melihat bahwa helikopter telah pergi karena cuaca buruk. Dia mulai menertawakan operasi penyelamatannya. Namun akhirnya dia mengungkapkan bahwa dia tidak dapat melakukannya karena dia kehilangan akal sehatnya saat dia dalam bahaya. Keduanya tertegun mendengar pengakuannya namun dia mulai tertawa lagi saat Won memanggil pilot untuk meminta bantuan. Mereka terdampar sampai pagi dan dia bersumpah untuk melindunginya. Hanya saja dia bersembunyi di belakangnya saat mereka mendengar suara gemerisik. Mereka mulai berteriak saat melihat seorang pria aneh. Ternyata itu adalah petani yang menyelamatkan mereka. Dia menertawakan Won yang ketakutan dan mengatakan bahwa dia hanya melakukan teriakan perang. Petani tersebut juga mengatakan kepada sarang untuk tidak mempertaruhkan nyawanya demi perusahaan. Setelah dia beristirahat untuk malam itu, Won mengulangi perkataannya. Sarang mengatakan bahwa hal itu tidak tergantung padanya karena dia adalah karyawan rendahan dan dia berjanji untuk melindunginya. Sarang terharu dan keesokan harinya mereka bercanda sambil menyapu halaman. Senyum Won segera hilang ketika dia berpikir dia telah menyakiti sarang tetapi ketika dia menyadari bahwa sarang hanya berpura-pura. Dia bermain-main dan dengan riuh mulai menyapu untuk menghiburnya. Saat mereka pergi, petani tersebut mengungkapkan bahwa ia akan setia pada First Royal Hotel namun dapat mempekerjakan sarang. Saat melihat mereka berpegangan tangan, Won cemburu dan merebut tangannya. Dia teringat akan ginseng yang dia temukan dan semua orang terkejut karena ginseng tersebut sangat langka. Petani itu berubah pikiran dan berjanji untuk memasok King Hotel dengan hasil panen terbaik. Dia membungkus ginseng tersebut untuk nenek sarang. Namun Won sedih karena dia tidak memiliki orang tua untuk diberikan. Dalam perjalanan turun, sarang secara resmi berterima kasih pada Gu Won atas bantuannya. Dia ingin dia bersikap biasa saja tapi dia tidak mengerti dan membungkuk dalam-dalam. Namun, ia bersikap ramah pada Sang Sik yang datang dengan mobil. Won ingin dia duduk bersamanya di belakang tapi dia pikir dia ingin menutup pintu. Dia merajuk saat dia duduk di depan bersama Sang Sik, memanggilnya, "Opa," dan bahkan merencanakan makan bersamanya. Won yang frustasi menawarkan diri untuk menyetir namun menjadi bumerang karena sarang duduk di belakang bersama Sang Sik. Mereka mendapatkan kue dari tempat peristirahatan dan Won dengan marah menolak. Sarang mencoba menyuapinya dan sebelum dia bisa menerimanya, Sang Sik mengambilnya karena Won tidak suka dipaksa. Namun, hal ini menyebabkan sakit perut dan Sang Sik kabur ke tempat peristirahatan berikutnya. Sarang khawatir dan Won kesal karena Sang Sik tidak melakukan hal yang sama untuknya. Dia mengatakan bahwa dia bisa melakukannya jika dia mengatakan kekhawatirannya dan dia mengesampingkannya. Ia memberikan kartu identitasnya pada Sang Sik dan menyuruhnya mengambil cuti sakit. Sebagai gantinya, dia meninggalkannya untuk mengantar sarang ke rumah neneknya. Sementara itu, Pyonghua terjebak di antara para penumpang yang gaduh yang ingin merekrutnya karena mereka akan mendapatkan komisi. Dalam perkelahian tersebut,
Ia kehilangan sepatunya dan Rowoon menemukannya untuknya. Dia menggodanya dan Pyonghua bingung karenanya. Kembali ke pedesaan. Sarang menyuruh Won untuk pergi tetapi dia menunggunya di luar restoran nenek. Nenek akhirnya bekerja dan dia mengintipnya dari pintu. Nenek memergokinya dan setelah mengetahui bahwa dia adalah rekan kerja Sarang, dia menyuruhnya mengupas bawang. Dia mengupas bawang sambil menangis. Sarang terkejut melihatnya. Namun sebelum dia bisa berkata banyak, nenek mengirim mereka ke pasar untuk membeli tahu. Sarang bertanya-tanya mengapa dia masih ada dan dia mengatakan bahwa itu karena kesetiaan karena mereka hampir mati bersama. Tamasya ke pasar penuh dengan pengalaman baru karena Won yang membenci makanan manis menyukai kue ikan. Dia mencoba memainkan permainan ikan mas dan kalah 10 kali karena yang dia dapatkan hanyalah permen. Dengan dompetnya yang hilang, dia meminta Sarang untuk satu putaran lagi. Dia tiba-tiba memeluknya dan mulai bertingkah lucu dan Sarang tertawa saat dia menyerah. Mereka menjadi sangat bersemangat dan akhirnya menang. Mereka mulai berpelukan sebelum menjadi canggung dan mengambil ikan mas. Dia sangat senang tetapi mereka tiba-tiba jatuh ke tanah ketika bom asap meledak. Dia bingung mengapa dia memeluknya dan dia mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk melindunginya. Momen tersebut hancur ketika mereka menyadari bahwa asap tersebut berasal dari mesin pengepul beras. Keadaan menjadi lebih buruk ketika mereka melihat ikan mas Won telah patah dan dia sedih. Di tengah kegembiraan dan air mata mereka lupa alasan mereka pergi ke pasar untuk membeli tahu. Namun, Won tidak pulang dengan tangan kosong karena dia memberikan bunga kepada nenek. Nenek membuatkan gukbap dan mengajarinya cara memakannya, sementara Sarang mengawasi mereka. Sebelum mereka pergi, nenek membungkusnya dengan makanan dan memberinya upah minimum untuk pekerjaannya. Dia mencoba untuk menghentikannya tetapi dengan anggun menerimanya dan terus membungkuk. Dia terkejut dengan kurangnya pengetahuan duniawi seperti memotong makanan atau langganan tempat tinggal. Namun dia merasa Won sangat manis dan sopan. Kembali ke Seoul, Sarang berterima kasih pada Won untuk semuanya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mentraktirnya makan. Sarang setuju dan Won menyebutnya kencan. Mereka tersenyum saat Sarang kebingungan. Won memutuskan untuk memberikan gukbap pada ayahnya dan dia menikmatinya. Sesi kebersamaan mereka hampir rusak saat dia membawa helikopter. Won bertanya apakah dia pernah menyelamatkan seseorang. Presdirgu bertanya-tanya apakah hal itu pernah berharga baginya. Namun ia mendukung keputusan Won. Dia berharap mereka bisa makan bersama di lain waktu dan Won menangis. Sedangkan Sarang, dia sedang membongkar barang bawaannya saat dia melihat sebuah permen. Ia ingat mereka berpelukan setelah memenangkan pertandingan dan Won secara naluriah melindunginya dari asap. Sementara itu, atasan Alanga memerintahkan Dael untuk menulis laporan penjualan meskipun dia yang melaporkannya. Dia tidak peduli jika Dael tidak dapat bekerja setelah jam kerja karena anaknya. Dia juga meminum semua minuman anggota staf dan kemudian menegur mereka karena meminum minuman manis yang dingin. Dael bertanya kepada suaminya apakah dia bisa menjemput putri mereka dan suaminya menjawab bahwa dia sibuk. Tapi ternyata dia hanya bermain golf. Di Kingdeland, para staf mengadakan pesta ulang tahun untuk Yuri, anak bungsu dari First Royal Hotel. Won masuk bersama Sang Sik yang memegang hadiah besar dan dia tersenyum pada Sarang yang mengembalikannya. Namun, Sang Sik tiba-tiba menerima telepon dan menyerahkan hadiah tersebut kepadanya. Ia mengikuti Won dan melihat Yuri memujanya. Dia berbalik untuk mengambil hadiah itu dan terkejut melihat Sarang. Dia semakin bingung mengapa Sarang terlihat kesal. Dia bertanya padanya tetapi dia mengabaikannya. Dia terus mencarinya saat dia berjalan pergi sementara Yuri mencoba mengajaknya berkencan. Dia mengatakan bahwa orang tua mereka sebagian besar telah mengatur pernikahan mereka. Namun Won menyuruhnya untuk berkencan dengan seseorang yang menyukainya. Sementara itu, Sarang yang pemarah pergi dan saat dia pergi, Sang Sik melihatnya. Dia bertanya tentang kencan menonton film dan Sang Sik mengomel mengapa orang menyebut tamasya sebagai kencan jika mereka bahkan tidak menyukai orang lain. Sang Sik berjalan pergi dan ia bertanya-tanya mengapa ia marah karena ia tidak mengajaknya kencan tetapi bertanya-tanya apakah ia punya kencan. Saat dia minum dengan Pyonghua dan Dael, Sarang mengira Yuri adalah pacar Won.
Dia juga kesal dengan sinyal-sinyal yang tidak jelas dari Yuri karena dia selalu mengganggunya saat dia tersenyum dan kemudian bertanya mengapa dia terlihat kesal saat dia tidak tersenyum. Acara minum-minum bersama para gadis berubah menjadi malam karaoke dan mereka memesan beberapa hidangan. Ketika giliran Sarang membuka pintu, ia terkejut melihat Won yang tersenyum melihatnya. Episode 6 King the Land berakhir di sini.